Ada sebuah film menarik sebelum kita mulai pembahasan mengenai positive motivation. Film ini berkisah tentang seorang karyawan yang harus lembur. Sebutlah namanya Andy. Saat itu ia hanya sendirian lembur di kantor tempat ia bekerja. Raut wajahnya kosong, rasa jenuh dan letih terlihat jelas. Sepertinya ia terpaksa melakukan kerjaan itu. Ia mendapati mesin fotokopi tidak berjalan dengan baik. Rasa kesalnya semakin bertambah. Dia menendang mesin fotokopi itu. File yang ia fotokopi mengeluarkan hasil hanya gambar lubang hitam yang besar. Saat meletakkan gelasnya dari tangannya ke meja, tiba-tiba ia merasa gelas itu menghilang, masuk ke sebuah lubang hitam besar dari kertas hasil fotokopi tadi. Andy kebingungan kenapa gelasnya bisa hilang. Ia penasaran. Perlahan dirabanya bulatan hitam aneh yang telah menelan gelasnya. Ia rasakan tangannya juga ikut menghilang tertelan lubang hitam itu. Andy terkejut dan refleks menarik kembali tangannya. Namun, rasa penasarannya tinggi. Kemudian ia masukkan kembali tangannya lebih dalam, dan ternyata ia menemukan gelasnya kembali. Ia angkat kertas bergambar lubang hitam itu, dan ia mencoba memasukkan dan mengeluarkan tangannya kembali. Ia sadar, lubang hitam ajaib ini bisa menembus ruang. Andy merasa beruntung mendapatkan keajaiban ini, dan siap untuk memanfaatkannya. Dilihatnya ke sekeliling, sambil deg-degan jika ada orang lain yang mengetahuinya. Matanya terhenti pada vending machine berisi makanan dan minuman berbayar. Tapi ia sekarang punya alat canggih, tanpa harus bayar ia bisa ambil apapun yang dia mau. Dan benar saja, dia ambil wafer coklat idamannya tanpa harus membayar. Sukses! Kini lubang hitam ajaib itu menjadi temannya. Sukses pada hal yang sederhana, kini Andy memikirkan hal yang lebih menantang. Dilihatnya ruang bos yang sedang terkunci rapat. Ia datangi ruangan itu. Tanpa kunci, ia bisa membuka pintunya menggunakan lubang hitam ajaib yang ia miliki. Ia tertuju pada lemari berangkas tempat meletakkan uang perusahaan. Dia lihat ke sekeliling. Terbit rasa khawatir dan resahnya. Adrenalinnya meningkat. Jantungnya berdebar-debar. Nafasnya terengah-engah. Dengan selotip kecil, dia tempelkan kertas ajaibnya dan mulai memasuki tangannya menembus pintu baja keras. Satu demi satu tumpukan uang dia keluarkan dari brankas. Makin banyak, makin berdebar jantungnya. Sampai uang yang tidak bisa lagi ia gapai dengan tangannya, Andy memasukkan badannya ke dalam brankas. Makin dalam, dan kini Andy telah masuk sempurna ke dalam brankas. Tapi tiba-tiba selotip kecil yang membuat kertas ajaib itu menempel pada pintu brankas terlepas. Kertas ajaib itu terjatuh ke lantai. Andy kebingungan. Kini posisinya ada di dalam brankas, sedangkan uangnya berada di luar. Ia terjebak dan tidak bisa keluar. Keserakahan yang merasuk dalam hatinya membuatnya terjebak di brankas. Kisah ini menggambarkan motif terdalam dari setiap jiwa manusia. Andy energinya makin lama makin melemah. Mulai dari kondisi kemarahan, ia kesal menerima tugas lembur. Akhirnya keajaiban lubang hitam yang mestinya bisa menjadi solusi kebaikan bagi hidupnya, malah diturunkan energinya menjadi energi keserakahan. Dia gunakan keajaibannya untuk hal yang tidak positif. Dia lemahkan lagi energinya dan diperturutkan hawa nafsunya, hingga masuk ke kondisi ketakutan. Itu terlihat dari wajahnya yang melihat ke sekeliling. Jantung yang berdebar-debar, nafas yang terengah-engah ketika dia melakukan keserakahannya. Akhirnya sampailah pada kondisi keresahan. Jiwanya resah karena ia tahu dalam lubuk hatinya dia mengambil yang bukan haknya. Dia melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh hukum, baik itu hukum adat, hukum negara, hukum etika,
ataupun hukum agama. Dan satu lagi yaitu hukum energi jiwa. Dia melawan energi positifnya. Dia habiskan energinya dan semakin lama semakin habis, serta melelahkan jiwanya. Hukum energi jiwa yang dimaksud yaitu semakin habis energi positif seseorang, maka semakin tidak tenang jiwanya, semakin jauh dari bahagia dan dijauhkan dari rezeki. Tapi sampai titik keresahan, tampaknya sensor hati Andi masih ia abaikan. Dia teruskan semua aksi tidak positifnya tersebut, sampai akhirnya dia tiba di motif jiwa keputusasaan atau apatis. Hal itu terjadi saat ia berada di dalam brankas dan tidak tahu solusi apa yang dia bisa pikirkan tentang keluar dari brankas tersebut. Dia kebingungan. Ternyata keajaiban indah itu malah berujung tragis, masuk dalam stage penjara. Coba kita bayangkan, saat keesokan harinya dia ditemukan oleh orang lain di dalam brankas itu, maka dia akan dihadapkan pada dua pilihan kondisi jiwa. Pertama adalah perasaan malu dan bersalah karena kesalahan yang ia perbuat. Atau kondisi jiwa kedua yaitu depersonalisasi atau bukan manusia, artinya gila. Tidak merasa bersalah, melawan fakta, dan tidak lagi mengenal dirinya sendiri.